Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halidah Jia Siregar, NIM 501573454. Di sini saya akan mencoba menjawab diskusi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun soal yang pertama yaitu, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Nah, menurut saya yaitu model pembelajaran tematik adalah yang paling relevan dengan kurikulum 2013 di Indonesia. Model ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Adapun contohnya, misalnya temanya tentang lingkungan hidup, pembelajaran dapat mencakup IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika, di mana pada IPA yakni memahami ekosistem dan pentingnya menjaga lingkungan. Pada Bahasa Indonesia yaitu menulis laporan tentang kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Dan pada mata pelajaran matematika membahas tentang menghitung jumlah sampah yang dihasilkan oleh kelas dalam seminggu. Adapun soal yang kedua yaitu paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau sekolah. Yang pertama, tujuan dan fungsi. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep yang saling berkaitan dan relevansi pendidikan terhadap kehidupan sehari-hari. Adapun fungsinya yaitu membantu siswa mengaitkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Adapun landasannya ada dua, landasan psikologis dan sosial. Landasan psikologis sendiri adalah pembelajaran bermakna ketika terkait dengan pengalaman nyata siswa. Dan landasan sosial yaitu mendorong kolaborasi dan interaksi antar siswa dalam kelompok. Adapun prinsip-prinsipnya ada 4. Yang pertama yaitu integrasi, yakni mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Ada matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan lain-lain. Kemudian ada relevansi, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa, yakni kehidupan sehari-hari, fakta nyata di kehidupan sehari-hari siswa. Yang berikutnya adalah aktif. Siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Yang keempat adalah konteks. Pembelajaran dilakukan dengan konteks yang nyata dan relevan. Adapun rambu-rambunya yaitu pemilihan tema yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, serta penyusunan rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur, dan yang terakhir yaitu penyediaan sumber belajar yang bervariasi dan menarik. Adapun tahapan pembelajarannya yang pertama yaitu identifikasi tema. Misalnya tema tentang kesehatan, kemudian perencanaan, menyusun rencana pembelajaran terpadu yang mencakup kegiatan dari berbagai mata pelajaran. Kemudian pada pelaksanaan, yakni melaksanakan pembelajaran dengan metode yang interaktif, seperti diskusi kelompok dan proyek bersama. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi, yakni menggunakan metode penilaian yang komprehensif seperti presentasi kelompok. Adapun soal berikutnya yaitu silahkan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya menurut saya yaitu perbedaan antara kurikulum tematik terpadu, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar adalah yang pertama pada pendekatan. Pendekatan kurikulum tematik dan terpadu atau kurtilas berbasis kompetensi dengan penekanan pada integrasi antar mata pelajaran. Kemudian fokusnya mencapai kompetensi dasar dan sikap, kemudian pada evaluasinya menggunakan penilaian dan ujian formatif. Kemudian pada kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa, memberikan kebebasan kepada guru dan siswa.
Kemudian fokusnya mendorong kreativitas, inovasi, dan pembelajaran yang lebih personal. Kemudian evaluasinya menekankan pada proses pembelajaran dan hasil yang relevan dengan konteks siswa. Adapun implementasi di sekolah saya, yakni saya mengajar di SD 100-900 Gunung Tua di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Saya mengajari siswa kelas 6 menggunakan kurikulum 2013, yakni mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Misalnya tadi seperti tema tentang lingkungan, di mana IPA saya akan membahas tentang jenis-jenis sampah, kemudian jenis-jenis sampah yang dapat diolah secara organik dan anorganik. Kemudian di matematikanya saya akan membahas tentang saya akan membahas tentang menghitung beberapa sampah selama seminggu, dan di PKN-nya saya akan membahas tentang bagaimana kewajiban kita sebagai siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan di bahasa Indonesia yakni menggali informasi dari teks yang sudah disiapkan, menggali informasi tersebut. Kemudian saya integrasikan tanpa mereka sadari mereka telah mempelajari 4 mata pelajaran dalam satu tema. Begitu. Kemudian adapun kesimpulannya yaitu model pembelajaran tematik sangat relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan tema yang bermakna. Siswa dapat lebih memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari. Pergeseran ke kurikulum Merdeka Belajar memberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa, mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Demikian presentasi dalam diskusi 11 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.